EVOS kemarin punya Lukas. Tapi ya sekarang harus dibuktikan juga nih, apakah memang kekalahan Alter Ego kemarin bisa menjadi pelajaran yang bagus untuk mereka. Wait a minute, Alter Ego ya di first pick dan seperti biasa, Fanny yang di ban. Iya, kita pikir tadi mungkin dari first pick EVOS akan kemana gitu ya, entah itu ke Lukas lah atau gimana lah. Tadi kita sempat mikir Kalea dulu. Sampai ke Kalea lah. Kalea, habis Kalea Lukas Valen. Tertampar kita semua. Iya makanya aku cukup terkejut sih. Pas kayak Kaleanya lepas, Lukasnya juga lepas gitu Ayo kan. dong, Lukas lagi dong, mau lihat flash combo itu Rasengan atau nanti ada Bijudama ya kalau udah berubah coy. Di jungle ya, Unleash jungle nggak ya. bisa kalau udah unleash Iya, nggak bisa. apalagi dengan patch kemarin ya, terakhir ya. 2 patch terakhir kan sempat tuh Lukas tuh kena buff. Ya, Bijudamanya kemarin sebelum patch kan drrrr gitu kan. geli-geli gitu Kalau kan. sekarang kan efeknya Dar! dar Kayak gitu meledak satu area gitu tuh. Bener, Kaget ya, kaget ya. kaget. Nah, first pick untuk Alter Ego nih. Kalea open, tapi Heritnya enggak. Aku lebih setuju kalau misalkan Kaleanya dulu ya mainin, tapi tetap main yang follow up damage-nya instan gitu loh. Patrick, Lunox, Beatrix, Lunox. Kari juga nggak masalah. walaupun scaling ya. Walaupun seling ya, walaupun Benar. harus nunggu 10-12 menit. Atau amankan langsung Selena yang menjadi kunci. Suyu. Kayak terlalu cepet sih kalau misalkan Selena first pick ya, Lim. Oke, Suyu terlebih dulu. Menurut gua buat Alter Ego gak ada kata terlalu cepat, Be. Oh, sisi first pick juga Cici mereka first pernah pick ya? aja aman. Oke. Berarti mereka deny dulu Suyonya. Mereka tidak ingin membiarkan Albert mendapatkan Suyo. Kalian Granger, kalian Cusin. Gue sebenarnya ya kalau ngomongin kalian Cusin, jujurnya gue kurang suka dari sinerginya mereka. Tapi pressure early-nya tetap Sebagai dahsyat. duo mid lane kan? Ya, Gimana kalau di EXP ternyata? nah itu akan beda lagi. Ya, let's say kayak Chushin Chow biar lebih cepet clear-nya. Iya, dia pegangin pressure early-nya ya. Iya, akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus kayaknya. Karena aku juga terlalu sering bilang kalau misalkan Kalea dan Chushin ini sebenarnya bukan sinergi yang bisa instant pick off. Ya, Karena dia tetap butuh third party-nya, tetap butuh orang ketiganya. setuju. Tapi kalau pressure early-nya tetap kuat. Tetap kuat. Karena ya kalian punya pasifnya dari Cusin dengan lanternnya. Iya, Itu targetingnya early tinggal game ke hero ya targetingnya ya. Iya, ketika mengambil pick off itu yang agak susah mungkin. Gatot Kaca dan Yim. Oh, Yip untuk ngejawab Chushin ya ternyata. Oke. Farming speednya mungkin bakal lebih diuntungkan bagi Yip karena poke damage-nya jaraknya jauh juga. Tapi Lukas, Wah, ini itu dia nih. Request Asik, 40, kasih tau lo. request dikasih. Udah ya requestnya 40 Ore, ya. ore. Emang bisa request hero, Pak? Ah, bisa. ya? Kalau 40? Kan tergantung price list katanya Pak. Oh gitu. Iya. Oh ya 40 sih, saya gak bingung. Iya makanya kan. Biasanya kan ada tuh di atas tuh Pak kalau streamer 1 juta dari Lim Kocul pesan 40 main Lukas dong. Oh iya, ini keluar Lukas. Keluar Lukas. Tapi kayaknya ini di jungle, Be. Harusnya sih karena pick atas ya dan tentunya langsung nge-ban Valen. Ini kelihatan banget sih Lukas jungle. Gue sih lebih karena ini Albert aja sih. Ya. Nah, ini udah the basic-nya banget nih, Prof ya. Kalea diambil second pick, udah. Ya, udah. Terus tutup Valennya. Iya, walaupun di sebelah sudah terlihat ada if, tapi kemungkinan besar hal tersebut juga masih bisa digunakan loh. Apalagi kalau kita lihat kayak Gatot kan. Gatotnya kan jatuhnya udah jadi first man atau second man pun oke Iya, nih. iya. Nah ada kemungkinan besar kalau misalnya nanti ternyata Lukasnya bakal dijadikan sebagai jungler. Mungkin Cici yang bakal dipertemukan nantinya. Sebagai matchup yang bagus untuk di area turtle. Lumayan ganggu soalnya kan. Ini 2 orang loh udah bisa langsung di copy sama Valen dengan sangat-sangat nikmat ya. Iya. Ben Valennya on point banget. Nah kalau ngomongin XP gimana kalau tukar Povius? Povius tuker sama Cici. Iya. Kayaknya masih oke sih. Atau kalau mau ya adu lagi Cicinya sama typical hero yang bisa memberikan efek change sisi balasan. Lukas punya sisi, Kalea punya sisi, Chushin punya sisi, bawa Arlot. Arlot lawan Cici lumayan loh di laning. Iya. Kalau matchup Arnold Cici ya, Iya. memang. Dan ini kita memang sih bisa dibilang persentasenya lumayan tinggi bahwa Lukas ini akan ada di jungle. Tapi tetap gak menutup kemungkinan juga loh. Ada chance sedikit Lukasnya ada di XP. Cosplay Kodelwin, boleh. Kodelwin, ada yang cosplay Kodelwin. Oh, marah-marah. Iya. Tenang ya. Nanti kita lihat seperti apa responnya ya. Iya, responnya ya. Oh dia cosplay Kodelwin di depan Alter Ego. Iya, makanya. Biar playernya semangat. Iya, biar playernya semangat, biar inget gitu loh. Wah, ini kalau kalah nih nanti ada sesuatu nih nanti. Makanya, tapi Moskov ini hero yang sangat-sangat menjadi tanda tanya. Bagus atau terlalu bagus? Balik ke decision ya. Balik lagi. Ke decision. Ini udah nggak ada kan untuk inian Moskovnya?
Iya. Untuk decision Moskow yang terlalu over lagi harusnya udah nggak ada. Seharusnya, harus ada reminder ya balik lagi ya. Terutama bagi Erlan sekarang. Agar nanti bisa menjawab bahwa yang kemarin itu emang unlucky moment aja. Oke. So 2 pick langsung nih berarti. Kari. Karinya diambil dan Cici masih Oke. dengan yang tadi udah sempat kita mention ya. Tapi kalau boleh jujur, di sini Karinya nggak punya combo sama sekali. Itu dia. Dan aku lebih suka, kalau boleh jujur nih, kalau boleh jujur, aku lebih suka Beatrix Eve. Karena yang ke belakangnya lah nggak ada sama sekali loh di sini. Aku entah kenapa sukanya di sini Nathan. Nathan Eve? Iya, Nathan high ground defense terbaik so far dong. Main 15 menit ke atas ini ya. Itu dia, game punya alter ego di atas menit 15. Oke, tapi untuk Evo sekarang mereka masih punya 1 pick lagi. Mungkin tertuju bisa ke Natko, bisa ke Ki. Dan jawaban tersebut, apakah akan tertuju ke hero seperti Badang yang tadi mungkin sempat kita lihat tapi masih Veil Atau Heavy CC. atau Heavy CC? Mungkin akan membawakan ke Tigreal lagi? Ini kan sebelumnya ya, dua-duanya pengguna Moskov yang cukup kontroversial nih. Iya. Itu makanya. Sekarang keluar lagi nih satu. Dan semoga kita akan melihat momen mereka sudah dewasa. Mereka sudah bisa Sudah bijak. decide, sudah bijak. Iya, satu informasi kalau Spear of Destruction kena, bisa loh ada opsi gak pindah gitu loh. Iya, atau Ada melanjutkan loh, ada. split push. Iya, Iya itu kan? dia, ada kok. Sabar dulu teman-teman, karena nanti akan kita lihat di in-game. Itu Oke. dia. Langsung saja. Seru nih ya. Game yang kedua akan berakhir seperti apa? Karena draft pick-nya sudah dilakukan. Masing-masing hero sudah diamankan. 1-0 sudah didapatkan oleh Alter Ego. Apakah mereka akan sepuas game yang pertama? Ataukah EVOS akan membalaskan di game yang kedua? Apakah skor ini akan langsung ditutup dengan 2-0 oleh Alter Ego? Jadi langsung saja MPL Arena untuk melihat itu sebuah mana suaranya. Let's go. Pembuktian nih. Apakah ada tren positif clean sweep seperti di hari kemarin? Atau ada drama pengejaran satu sama nih nanti sebelum masuk di game yang ketiga? Dari tipikal hero yang mirip sejujurnya Alter Ego. Mereka masih bisa dengan pressure yang sama seperti game sebelumnya. Nih masih cukup santai ya, mereka ada ke landingnya masing-masing. Isi dulu, farm dulu seperti biasa. Tapi untuk Kari lagi nih. Lim, gak terlalu baik loh. Hasil yang udah didapatkan Kari di season 15 ini. Dan Lagi jujur dan ya. lagi menjadi pilihan loh. Kira kali gak punya follow up sekarang. Yap. Picker. Oke, sementara ada 3 player di area River. Bahkan Albert tadi udah mulai join juga ke dalam pertemuan tersebut guna untuk bisa mendapatkan dari Little Wanderer. Dan di bagian atas, Erlan sudah mendapatkan bantuan pula dari Ki. Iya. Pikari yang tadi sempat kami udah bilang juga, nggak ada teman kombonya. Ya mungkin mencari hero late game dengan Trinity, makanya tadi kayak mungkin banyak banget opsinya. Cloud will be good, atau ya mungkin larinya ke Nathan sebagai high ground defender juga bisa. Pilihan Karinya ini mungkin untuk makan depannya juga, bermain front to back dan Natko. Oke, di bagian bawah, Natko dan Nino. Sementara sekarang Natko-nya diusir mundur sedikit tapi sudah hadir Sasuke. Berhasil mendapatkan first blood-nya. Gak bernafas sama sekali Natko tadi, gak bisa kabur juga, bahkan gak sempat untuk menggunakan spellnya. Ini benar-benar jadi gacking yang manis banget. Tambah lagi untuk sekarang pressure-nya menuju ke area dari Albert dengan Naruto. Dia ada katapult yang sayang banget sebenarnya sih untuk dilepas. Cuma mau nggak mau sih. Waduh, Harus satu. kehilangan satu. Tapi seenggaknya dapat 1 ya. Walaupun mungkin agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan level yang keempat nantinya. Karena balik lagi setup akan dipegang duluan sama Alter Ego. Lagi buat sekarang Turtle muncul, mungkin bakal di-trigger juga untuk Unleash the Beast-nya. Atau bahkan mencari level 5 terlebih dahulu untuk Rin. Mereka kayak nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu kalau misalkan mereka setup, sama-sama setup bahkan dua-duanya, ini akan menimbulkan teamfight yang massive banget. Ini ya Naruto versus Sasuke nih. Iya, pertarungan lembah akhir. Nah makanya sense-nya sih dari international turnamen Naruto menang. Oke, tapi Suelo ya sendirian untuk bisa ngejagain. Coba lihat, dilempar lagi dengan ejector banget tuh sekarang ada Spear of Destruction. Tapi masih ada what? Oke, turtle-nya berarti diamankan pula. Namun, sekarang ada pergerakan lewat kalian tadi mematikan Nino. Sudah hilang, tapi turtle menjadi milik dari Alter Ego. Mungkin beda tujuan sih, karena kelihatan banget dari EVOS mereka akan biarin turtle-nya. Mereka cari poin kill-nya, dan mereka dapat. Lumayan banget. Oh ini pertukaran kill dengan Turtle ya. Dan sekarang Heist yang ditarget. Aduh, itu dia Spear of Mystery. Kayaknya Ki pun sadar damage-nya bakal kurang ya. Ki ready flicker, bisa di ejector tadi. Tapi dia ya nggak ada damage yang besar juga dari Moskov di awal, apa yang kita expect kan. Ya, dan jangan lupa ada Purify. Heist mungkin bakal sulit untuk ditarget ya.
Dan balik lagi Nino, semenjak tadi dia menang laning, terutama melawan Natco, tapi ternyata untuk di team fight-nya, dia cukup dirugikan ya, karena dia ditarget. Ya. Ini mungkin gerakan yang cukup bagus ya untuk babysit di arah Goldman. Nice banget ya, decision dari Ki, biar freeze-nya nggak kena yang dalam-dalam banget. Jadi makanya dibiarin untuk dilempar ejector dari Gold Biar jalan ya. ke arah dari turretnya dan sekarang berjalan. Tidak ada freeze minion terjadi di area Gold lane. Yep. Tabrakan wave-nya ada di zona aman Moskovnya juga. Ya ini memang dari Crypt Equilibrium ya. Itu yang penting banget untuk semua sih harus tahu sebenarnya. Minion Equilibrium. Ini udah jadi base banget. Kekuatan dari laning phase biasanya. Agar bisa menghindari freeze minion. Musuh farming, kita nggak farming. Wah itu rugi banget. Iya, apalagi untuk itu mempermudah ganking juga loh. Kayak bikin musuhnya out position dan nanti akan ada serangan-serangan yang dari sisi blind spot. Bisa di setup duluan jadinya. Dapat tadi Erlan ya. Erlan dapat dengan Spear of Misery. Sekarang Hais masih mencoba untuk melakukan serangan agresif di laning karena ingat dia bawa Master Assassin. Jadi dia berani banget untuk bisa mendeliver damage sebanyak mungkin ketika dalam keadaan 1v1. Sama basic summon juga sih dari keduanya. Cukup enak. Hunter Strike di item pertama. Sementara dari Albert masih juga menunggu nih. Kayaknya akan sama ya. Temponya menurun ya ketika pasca Turtle 1. Tapi Turtle 2 nih, ini dia yang akan jadi pembuktian. Apakah EVOS akan target ke arah hero lagi? Atau dia akan target ke arah objektif dari Turtle-nya? Oke, 3 player sekarang sudah langsung menyusun. Namun sekarang Dripsnya mencoba untuk bisa masuk ke area dalam. Apalagi dia tadi sepertinya gagal. Hanya saja Swallow-nya berhasil diusir mundur. Tapi coba lihat Natco-nya terus-terusan maju ke area depan. Kuda untuk bisa mengusir lagi. Ke arah beberapa player dari Alter Ego. Dripsnya melihat dari kejauhan. Real One Man berhasil dibuka. Patra bukan dia. Konek karena siapa pun. Sekarang Turtle berhasil diambil ke belakang. Alpha! Sakit banget. Mau pergi ke arah pada Rine. Tapi Nino pun berjuang untuk keselamatan dan tidak bisa. Nino pun menjadi korban namun masih ada balasan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. 3 ditukar 2 plus Turtle yang diamankan. EVOS ambil kendali sekarang. Dan itu dia yang memang diinginkan. Team fight. Bait aja dari Turtle-nya. Iya, karena balik lagi untuk EVOS mereka kuat banget dari sisi team fight-nya. Mereka punya Lucas, mereka punya Kalea. Tentu dua hero ini akan bisa mengacak-ngacak bagaimana team fight besarnya. Walaupun tadi ya udah mendapatkan keuntungan apalagi dengan biju damai yang begitu menyakitkan. Itu sweat blast-nya ya, biju damai. Lihat tuh. Hilang bro. Hilang seketika bonusnya War Axe. Jadi tentu di team fight selanjutnya flash combo-nya akan memiliki spell wave effect yang akan mengisi darah dari Lucasnya kembali. Ya itu juga hampir aja tadi kalau misalkan ada 1 atau 2 detik lagi. Flash combo ready lagi. Korbannya kayaknya juga nambah lagi deh. Iya. Karena sesakit itu memang flash combo dari Lucas Jungle ya. Ya dan jangan lupa ya spell wave-nya juga lumayan loh. Itu Buat dia. ngisi darah, dia sustain banget di lini depan. Apalagi seperti yang kita tahu ya, energi resolve-nya akan terisi ketika dia nge-hit ke arah hero saja. Jadi mau dia hit ke area monster jungle, minion itu gak akan berpengaruh. Tapi semakin sering Lucas mukul-mukulin hero lawan, resolve energinya akan semakin lebih mudah untuk bisa diaktifkan. Waduh, Real One Man Version, apa Terang Guardian? Tidak bisa diselamatkan Ki untuk kali ini. Namun tempatnya berbeda, ada balasan yang dilakukan dan Nino menjadi korban. Tanpa Unleash the Beast, Albert dia dapetin killnya dan dia tetap ready nih untuk team fight di next round nih mungkin di Turtle. Ya dan gak cuma itu, ingat vengeance dari Nino itu tadi ke-trigger loh. Sementara Ki dia tidak menggunakan pikir apapun karena gak ready. Oke, di tempat yang berbeda, coba lihat Hijume. Saat ini terakhirnya Swallow maju ke arah pada berhasil tapi Rine. Sasuke mencoba untuk bisa membalaskan keadaan tapi kapan tok tadi Natco sepertinya hampir saja. Save juga. Keputusannya cukup baik ya. Dengan spellnya tadi flicker sementara Turtle. Bakal tuh sekarang tuh Albert, siapa yang mau mengganggu Naruto sekarang, ha? Naruto akan menguasai area dari Turtle-nya. Namun Nino sudah mulai bergerak, tapi Rine hadir kembali. Akan ada tantangan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Turtle tersebut. Karena Natco masih melihat dari kejauhan Kinya. Akankah bisa melemparkan dengan ejector yang miliki, tapi tidak bisa mulai berdekat. Namun itu berbeda, ada satu taruh lagi benar-benar masih dihancurkan. Dan untuk sekarang, Rine berhasil mengkocek dan berhasil mendapatkan Turtle tersebut bahkan. Dari Swallow-nya pun berhasil langsung dihancurkan. Ada shockwave blast dikeluarkan. Namun sekarang Kinya terhambat, Kinya tertinggal. Ki dihancurkan. Iya pilihan untuk tidak hadir tadi dari Erlan juga dipilih akhirnya dapetin outer dan inner di bagian top lane tapi bayarannya outer di bagian mid ini mahal banget sih. Iya dan bottom lane mungkin akan dituju. Spear of Destruction Web, kena. mantap nih, oke. Hais dalam keadaan sangat-sangat tidak baik. Wow, Wow. Hais ternyata dia ke depan tadi dashnya.
Tidak terduga-duga dan pas banget dari SOD. Spear of Destruction, Erlan sudah mulai bijak dalam penggunaan dari Spear of Destruction-nya. Ya, dengan kondisi Hais juga tadi yang HP-nya nggak penuh. Jadi menjadi 1 poin juga untuk kemenangannya. Dan melihat dari pergerakan EVOS mereka nggak kendor, mereka tabrak. Oke, mereka tabrak dan ini dia. Ada Tsunami Wave yang langsung dikeluarkan dan hilanglah sudah Dreams. Tidak ada kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri. Swift Trinity sudah diselesaikan oleh Erlan. Dia ready untuk team fight Papulung sekarang. Mungkin akan langsung dituju untuk pick Oke, off-nya. dan ini dia ada sebuah serangan kembali. Bekat dari Narkonya. Dan sekarang ada pergerakan dari Naruto. Mulai maju ke arah depan. Dan Nino pun menjadi korban banget. Coba lihat, sakit banget. Sakit banget. Triple kill. Itu dia Albert dengan Lukasnya. Triple kill flash combo yang mungkin damage-nya melebihi ekspektasi. Target yang terkena flash combo dan ngebuka lagi potensi di arah mid-nya. Berantem lagi Dreams-nya dan ini udah langsung menarik gold-nya. Banyak banget untuk EVOS. Langsung OTW jadi Hokage tentunya. Albert dengan triple kill. Ini benar-benar menguntungkan banget bagi EVOS. 3.200 gold lead. Karena satu hal saja ketika Hais-nya tumbang tadi. Terkena SOD. Semuanya langsung pecah banget di area jungle, di area mid lane juga. Dan Rin bahkan gak gerak sama sekali, even dengan mode Susanoo tadi. Iya, gak Gak dikasih bisa. ya. Masalahnya kalau lagi flash combo gitu kita mau ngeplik aja susah loh. Gak Iya. bisa itu. Kayak kedorong-dorong gitu. Dorong-dorong, itu efek knockbacknya berkali-kali soalnya. Iya. Dash dari ini aja gak bisa, dash simple kayak Chrono Dash gak bisa. Jadi memang udah keunggulan dari Lukas memang kan. Dan Lukas juga lumayan prioritas untuk beberapa region. Dan sekarang ngelihat Lord kembali spawn, mungkin alter ego. Bisa dibilang gak boleh nih sampai ngelepas Lord yang pertama. Dan kalau boleh jujur ya, laning jauh bakal jadi tugas yang berat untuk alter ego. Karena kita tahu sendiri Moskov, dia sangat kuat di laning jauhnya. Dia bisa nge-clear dengan cepat dan split push. Tentu akan selalu jadi option yang bagus untuk teman-teman dari EVOS. Ini Naku yang pegang enak banget nih. Ya, ada heal terus. Masalahnya sekarang juga kan dari pergerakan Erlan sendiri lebih jauh. Hehe, Haisnya nggak banyak lagi speed di dalam tubuhnya. Namun barusan speed like will kayaknya udah keluar loh. Tapi nice ejector loh dari Kim. Dia selamatin Sobri. Aduh malah kena tadi ada point blast sepertinya, tapi Lord menjadi milik dari bos. Bahkan sekarang udah tertajam lagi Spear of Destruction udah mulai connect. Akan seperti apa lagi kejadiannya? Namun barusan sudah ada Tsunami Wave yang berhasil langsung dikeluarkan, selesai. Keputusan yang begitu baik Erlan. Mereka sadar ketika atasnya show SOD berhasil connect dan team fight di sisi lain. Menjadi keuntungan untuk EVOS kembali. Wah, 4.600 gold dipegang sama EVOS. Lord juga akan merge dari area top lane. Dan kali ini... Loh. Katanya belah dada gua isinya merah, ternyata biru. Oh gitu. Iya. Ini di MPL ID Extremer. Kawan-kawan bisa mengunjungi channel official streamer MPL ID. Keren. Coba. Waduh, tuh katanya tuh. Waduh, tuh. Prof, artikan gerak bibir ya, Prof? Ini memang emang aktif aja ya. Emang aktif aja, Pak. Emang ya. aktif aja. Tadi pagi saya lihat dia habis makan ketupat sayur. Mungkin ini efeknya ya. Lama juga efeknya. Oke, so Lord kali ini udah mulai mendekat dari garis pertahanan alter ego. Holy Defense udah ke-trigger di mid. Oke. Doblan juga mungkin bakal langsung ditabrak sepertinya. Dan sangat memungkinkan untuk langsung dihancurkan. Fokus. Lord ada di area atas. Sementara Rin tadi udah menyelesaikan satu wave bagian tengah. Hehe, Kinya gagal tadi Zekton dan Real One Man Blast telah terkeluarkan. Tapi Kinya udah gak bakal bisa diselamatkan kembali. Namun ada pergerakan di bagian belakang. Dreams yang kehilangan dari Immortal yang dimiliki. Akankah Dreams bisa selamat tapi sakit banget. Erlan memiliki damage yang tidak terhentikan. Oke. Tapi alter ego masih bisa bertahan. Kali ini mereka memukul mundur EVOS. Keluar dari pertahanan base mereka. Dan game akan reset kembali dari temponya. Hanya bertukar dengan immortality. Apakah ini bakal worth? Tapi setidaknya mereka mendapatkan top lane dan Lordnya di bawah. Ini bakal jadi teritorial yang bagus banget untuk EVOS dengan 5.000 gold lead. Tentu Moskov punya satu winning condition yang akan sangat dimaksimalkan, yaitu adalah split push. Dan apakah kita akan melihat SOD-nya hanya ancaman sehingga split push yang bakal dituju sama teman-teman dari EVOS-nya itu sendiri. Sementara untuk alter ego, kalau kita ngomongin winning condition dari segi item, ini masih terlalu jauh. Wind of Nature mungkin akan ngejawab karena Hais balik lagi. Dia juga perlu untuk menjaga posisi ketika berhadapan dengan Albert. Karena kita tahu Lukas ketika langsung unleash the beast. Wah, jadi tak terhentikan. mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendekati lagi area Dari defensif belakang. yang dipilih. Dan dari belakang terang-terangan
Mereka melakukan serangan yang tidak tergoyah, tapi sepertinya satu orang berhasil langsung dihilangkan dan Swallow-nya malah menjadi korban. Namun pergerakan dari Uso pakai Albert tersisa berdua saja. Mereka mengacak-acak area pertahanan dimiliki oleh Alter Ego dan juga sekarang Erlanja sendiri. Erlanja bergabung. Erlanja hampir saja, tapi Immortal mencoba untuk bisa mendapatkan lagi 1 poin kill. Drip mencoba untuk bisa mendekat. Aduh, what?